Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kini telah pergi untuk selamanya. Namun kepergian keduanya pun kini hanya menyisakan sang buah hati tercinta bernama Gala Sky Andriansyah yang menjadi salah satu yang selamat dalam tragedi maut yang menewaskan kedua orang tuanya. Pihak ayah Bibi Andriansyah pun pada akhirnya mengajukan hak asuh Gala ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sementara itu, pihak ayah Vanessa Angel mendaftarkan permohonan hak asuh Gala ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ya, kabar itu mah dari wartawan tadi yang ngomong. Ya, tapi itu kan belum fix lah sifatnya ya. Mudah-mudahan itu tuh hanya pikiran sesaat. Ya, kenapa? Sebab sebelum saya mengajukan perwaliannya itu ke kejaksaan, ke pengadilan, itu semuanya sudah kesepakatan dengan Pak Panes, dia setuju. Itu saya ngomong bukan sekali dua kali, bahkan sampai di pengadilan pun saya berbicara kepada dia setuju, tidak ada masalah. Cuman dia hanya bilang kita ngasuh aja, kita berdua, ya oke, tidak ada masalah. Jadi saya pergi sampai ke pengadilan itu perlu surat itu kan untuk mengurus administrasi lain. Kalau tidak ada jelas bahwa umpamanya saya punya kekuasaan, ya saya nggak bisa ngurus uang-uangnya kalau seandainya ada. Tapi kan belum tentu ada. Saya nggak ngerti deh, kenapa seperti itu, saya nggak paham deh. Saya bicara sama dia baik-baik aja, demi Gala semuanya kita kerjasama, gitu aja saya. Ada masalah, saya tanya, ini orang bank nelpon, orang asuransi nelpon, harus jelas kepada siapa hak perwaliannya. Kalau begitu harus diurusnya mana di pengadilan? Ya saya bilang, kalau begitu harus saya urus, ya uruslah. Setuju Pak Dodi sekarang memberi ke saya, setuju, sesuai, oke, tidak ada masalah. Ya sehari, 2 hari, sudah berapa kali saya ngomong sama dia, bicara sama dia, oke, tidak ada masalah. Sampai di pengadilan pun dia ikut menyetujui dan menandatangani bahwa dia setuju. Tidak ada masalah, udah masuk permohonan saya. Dia tanya ke pengadilan kalau tidak percaya. Saya akan selalu ketemu sama bapaknya Panes, saya akan ketemu, tidak ada masalah. Iya, karena domisilinya kan berbeda. Kalau Pak Faisal kan domisilinya di Jakarta Barat, ya saya di Jakarta Pusat. Jadi memang kami sama-sama mengajukan perwalian untuk anak sesuai domisili. Tidak apa-apa, saya nggak merasa ini sesuatu yang aneh, tapi memang harus seperti itu. Jadi harus ada penetapan yang jelas bagi Gala. Hak asuhnya itu ke siapa? Apakah nanti ke keluarga Bibi atau ke pihak keluarga Vanessa yang diwakili oleh saya sebagai orang tua dari Vanessa. Seperti itu. Di balik pengajuan Haji Faisal selaku ayah dari Bibi Andriansyah yang melakukan permohonan menjadi wali dari Gala Sky di Pengadilan Agama Jakarta Barat, di lain kesempatan Dodi Sudrajat selaku ayah dari Vanessa Angel pun juga melakukan hal serupa di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tak berselang lama mengenai adanya hal tersebut, ayah dari Bibi Andriansyah baru-baru ini juga dikabarkan baru saja menemui Sandi Arifin yang notabene adalah seorang pengacara. Lantas seperti apa kasus ini dilihat dari pandangan para ahli hukum? Siapa yang paling berhak mengasuh seorang anak di bawah umur yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia? Saya kenal dengan nama Sandi ini kan udah lama. Pengacaranya yang si Panes ini kan memang Mas Sandi. Pengacaranya kan memang Mas Sandi. Sampai sekarang masih ada itu surat kuasa sama Mas Sandi atas nama Vanessa. Belum ditarik. Sampai dia meninggal kemarin. Apapun si Panes selalu kontak ke dia ke Surabaya itu pun kontak juga dia. Karena dia masih ada surat kuasanya masih sama Sandi. Jadi dengan begini tentu saya telusuri Mas Sandi ini gimana nih Mas Sandi, kalau mau benar nanti saya akan bantu katanya. Ya, oke, terima kasih. Itu saya gitu kan. Tapi kalau enggak ya mudah-mudahan enggak sampai lah kan begitu. Tetap bareng-bareng aja ya. Tetap bareng-bareng aja. Aduh, menemukan kebenaran nih. Aduh. Ini tadi saya ketemu. Mungkin boleh dikasih Om. Hah? Itu kapan? Tadi saya ketemu sama dia. Lagi ada keperluan itu Om. Iya, kalau saya tadi kan saya bilang ada desas-desus begini. Jadi saya yang namanya orang berusaha kan, saya kan banyak ada juga karyawan-karyawan saya yang mau saya urus. Ya nggak sempat ini ngurus ini Mas Sandi, kalau memang benar beredar informasi begini bisa Mas Sandi Mas Sandi bantu, bilang saya. Oh siap katanya. Oke, terima kasih banyak. Bilang itu aja tadi. Soalnya kenapa?
Dulu kan memang dia yang handle apa aja persoalan Panes. Nah, jadi sekarang saya kembalikan tolong bantu. Oke katanya. Itu aja. Ya itulah persoalannya ya, kalau seandainya memang benar si Bapaknya Vanessa menunjuk Bang Nano, saya menunjuk Mas Andi. Kalau memang benar, ya sebenarnya yang rugi ya si Gala dan saya dan Bapaknya Panes. Itu menurut saya. Tapi mudah-mudahan hal ini tidaklah terjadi seperti itu, kan gitu. Sehingga tidak ada yang terbuang secara percuma-cuma. Ini kan kalau begini kan bisa banyak yang kebuang cuma-cuma. Energi, tenaga, pikiran kan begitu kan banyak yang terbuang. Nah, akhir ujung-ujungnya kalau sudah deadlock antara saya dengan Papanya Panes, yang segalanya juga korban. Jadi semuanya ini istilahnya kalau bagi saya kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi tidak ada yang untung kalau seperti ini. Menurut saya inginnya ya baik-baik saja seperti yang disetujui oleh Pak Dodi kemarin. Itu baik-baik aja seperti yang disetujui oleh Pak Dodi kemarin. Nah, kemudian kita asuh anak ini, kita besarkan anak ini berbarengan, itu aja. Ya, keinginan saya suratnya terpisah. Jadi ahli waris dari pihak Bibi memiliki surat tersendiri, untuk keluarga Vanessa memiliki suratnya tersendiri. Jadi terpisah surat penetapan ahli waris itu. Nah, setelah nanti surat itu keluar, yaitu nanti kedepannya bagaimana barang-barang yang Vanessa nanti diambil oleh pihak keluarga atau saya, yang barang-barang Bibi diambil oleh pihak Bibi sebagai ahli waris. Saya belum bisa jawab tuh untuk harta bersama ya. Jadi untuk sementara sih itu aja. Itu ya, karena kalau kita diurus semua kan ini ya pelan-pelan dulu, satu-satu. Kemungkinan ada, tapi Dedi belum tahu. Jangan sampai nanti saya kan ini Gala nanti ya sebenarnya kan cucu ya. Jadi saya pinginnya sih nanti Gala itu siapapun yang asuh ya itu untuk kebaikan Gala. Yang jelas pengadilan itu sudah menetapkan saja. Ya kalau saya sih sebenarnya sebagai kakeknya ya jangan sampai nanti dia besar nanti, kalaupun misalnya kalau saya tidak menginginkan merawat Gala, takutnya nanti di besar nanti Galanya kok kakeknya tidak memperjuangkan saya sebagai cucunya untuk dirawat atau diwalikan. Jadi itu sih sisi menurut saya ya. Cucu saya ini Gala besar itu dia melihat kakeknya tuh memperjuangkan untuk saya rawat. Jadi saya benar-benar memperjuangkan Gala, tapi bukan untuk berperang untuk memperebutkan Gala dengan Pak Faisal. Kita sama-sama yang terbaik untuk Gala. Istilahnya sekarang mengajukan permohonan juga, ya tentu otomatis ya saya kan orangnya kan administrasi ini kan kurang jelas bagi saya. Itu ya otomatis saya menunjuk pengacara saya jadinya kalau seandainya iya. Seandainya iya. Tapi sudah kan Om? Apa? Sudah menunjuk kuasa hukum. Ya sedang karena saya udah mendengar berita-berita kan gitu ya. Kalau memang iya tentu saya bicara dengan pengacara saya. Saya sampaikan pengacara ini kalau memang begini bagaimana bisa bantu saya ya dibantu katanya. Kan itu aja. Secara normatif juga sudah jelas. Anak kalau secara hukum masih di bawah umur 12 tahun, andai pun terjadi perceraian hidup antara kedua belah pihak orang tuanya, dia ikut kepada ibunya. Tentu pasti itu. Nah, dalam kaidah usuliyah, dalam kaidah hukum Islam, ketika ibunya meninggal, bahasa kitab fikih manapun menyatakan diasuh oleh saudara kandung ibunya, itu bahasa kalimat hukumnya. Jadi apakah itu kakaknya ataukah itu adiknya, terlepas dari kedua belah pihak nanti saling bermusyawarah di sini. Namun itu saya menyampaikan pendapat secara hukum, tapi tidaklah kaku berdasarkan hukum dipahami secara kaku, karena bermusyawarah itu lebih baik. Haji Faisal pun justru turut mengungkapkan jika dirinya dengan pihak dari Vanessa Angel kini tengah merencanakan untuk melakukan inventaris peninggalan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang berguna untuk masa depan Gala. Itu kan pendapat saya. Pendapat saya begitu. Jadi supaya jangan terjadi masalah, supaya jangan ada spekulasi, supaya jangan terjadi spekulasi liar.
Itu saya bilang kepada papanya Panes, semua yang ada ini kita inventaris. Kita inventaris supaya jelas ya. Ini setelah jelas semuanya bisa jadi duit, kita jadikan duit, kemudian kita simpan di bank berupa tabungan atau deposito. Saya begitu kan sama Papa Panes. Nah Papa Panes, baguslah, bagus, nggak apa-apa, dia cocok, dia nggak ada masalah gitu. Soalnya kenapa harus dilakukan begitu? Agar jangan terjadi spekulasi, jangan nanti sandal dipakai Pak Haji, ini jangan begitu, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya jangankan untuk cucu saya yang sudah yatim piatu, untuk anak saya aja saya nggak berhitung. Kemarin aja untuk menantu saya, maaf untuk kontrak katanya itu ya saya bantu, ini saya bantu. Nah masa sekarang untuk cucu saya, ya nggak mungkin lah saya berpikiran ya terpikir aja bagi saya kagak gitu, artinya untuk hal-hal lain kan gitu ya. Nah, jadi saya hanya takutnya jangan sampai orang lain berprasangka, oh Pak Haji begini, jangan salah pikir orang, itu aja, jangan seuzon orang. Saya udah lama saya sampaikan kepada Bapak, udah lama saya sampaikan. Jadi barang-barang semuanya kita inventaris, terus setelah itu kalau bisa kita jadikan uang, kemudian kita jadikan tabungan atau deposito gala. Udah jauh-jauh hari saya ngomong begitu agar tidak terjadi spekulasi ya bermacam-macam dari masyarakat. Itu aja. Itulah saya takutkan. Itu yang saya takutkan. Makanya semuanya agar tidak terjadi hal-hal yang seperti terjadi ini, supaya saya akan jelaskan semuanya. Cuman kan kondisinya kan belum memungkinkan ya. Tapi saya udah bicara seperti itu semuanya. Kita inventaris, semua. Saya udah jelaskan ini saya udah jelaskan. Saya sampaikan secara baik-baik. Nggak ada yang bagaimana pihak asuransi saya jelaskan. Dia minta surat kemarin ke saya. Ada surat kemarin ada buat ngurus asuransi katanya. Ada asuransi atas nama dia, saya kasihkan.